Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriwidya, konsentrasi Manajemen Komunikasi, mata pelajaran Aplikasi Dasar Komputer, dosen Rudi Kurniawan, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan tips bagaimana cara mengendalikan kecemasan dan kekhawatiran, training unggul, peningkatan potensi diri, dan dasar kepemimpinan, charter building, fundamental, and leadership training. Controlling stress and worry. Burnout, istilah psikolog yang berarti saat Anda mengalami kondisi emosional di mana Anda merasakan kelelahan dan kejenuhan secara fisik akibat dari tuntutan tugas yang meningkat. Penyebab burnout terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pekerjaan, gaya hidup, karakter diri, persoalan adaptasi. Penyebab burnout yang pertama, pekerjaan. Tugas-tugas yang sulit kita kelola, kurangnya mendapatkan penghargaan, batasan tugas, job desk tidak jelas, melakukan pekerjaan yang membosankan, tekanan dan target terlalu tinggi. Penyebab burnout yang kedua, gaya hidup. Kurangnya keseimbangan antara bekerja dan bersantai, terlalu banyak tuntutan dari berbagai pihak, terlalu banyak diberi tanggung jawab dengan dukungan yang sangat sedikit, kurang tidur, kurang memilih relasi yang hangat dan akrab. Penyebab burnout yang ketiga, karakter diri. Cenderung perfeksionis, memiliki pandangan yang pesimis, ingin mengatur segala sesuatu, ingin selalu berprestasi. Penyebab burnout yang keempat, persoalan adaptasi. Tugas di perusahaan baru, tuntutan orang tua atau mertua, sikap pasangan, suami atau istri yang mulai berubah. Cara mengatasi burnout terbagi menjadi 6. Yang pertama, berlatih untuk relaksi. Yang kedua, sempatkan untuk berolahraga. Yang ketiga, pilih makanan sehat dan segar. Yang keempat, istirahat yang cukup. Yang kelima, waktu hening. Kembangkan hobi, cari teman baru, evaluasi kembali prioritas dan sasaran hidup. Mengatasi burnout yang pertama, berlatih untuk relaksi. Waktu yang cukup menentukan adalah saat bangun tidur, jangan terburu-buru bangun dan lompat dari tempat tidur. Luangkan waktu beberapa menit untuk melakukan peregangan dengan santai, berdoa, membaca tulisan yang inisiatif. Mengatasi burnout yang kedua, sempatkan untuk berolahraga. Di sini kesegaran dan kegembiraan akan mulai tumbuh. Mengatasi burnout yang ketiga, pilih makanan sehat dan segar untuk menjaga suasana hati dan ketenangan. Mengatasi burnout yang keempat, cukup istirahat dan tidur. Mengatasi burnout yang kelima, ada waktu hening. Saat dimana semua perangkat komunikasi, HP, telepon, dan media informasi, TV, radio, media flyer kita matikan. Kembangkan hobi dan kreativitas ini.
yang akan membangun energi positif kita. Temukan hal-hal baru untuk kita pelajari dan kita kembangkan. Cari teman baru, adanya teman atau kelompok yang enak buat diajak curhat, dan lepas dari segala masalah bisa membuat kita lebih tegar menghadapi hidup. Mengatasi burnout yang ke-6. Evaluasi kembali prioritas dan sasaran hidup. Tidak semua hal bisa kita dapatkan. Sebenarnya apa yang penting dalam hidup kita saat ini? Yang terpenting dalam hidup kita yaitu tujuan kita ke depannya akan bagaimana. Cita-cita kita. Apa harapan, keinginan, mimpi kita? Harapan saya ingin menjadi orang yang sukses. Keinginan saya yaitu membahagiakan kedua orang tua. Adakah yang ternyata secara tidak sadar sudah Anda abaikan selama ini? Ya, tentu. Saya telah mengabaikan waktu. Seharusnya waktu itu jangan disia-siakan. Badai pasti berlalu. Ayo hidup sehat. Mengendalikan dan mengolah stres, fundamental prinsip forever worry. Hidup dalam hari lepas hari. Artinya, jalani, hayati, hargai, nikmati kehidupan hari lepas hari. Yang kedua, bila Anda mengalami kesulitan, lakukan 3 hal berikut ini. Tanya diri sendiri apa kemungkinan terburuk yang dapat terjadi. Siapkan mental untuk menerima kemungkinan terburuk itu tidak terjadi. Perbaiki keadaan agar kemungkinan terburuk itu tidak terjadi. Analis masalah Anda dengan menjawab 4 pertanyaan berikut. Apa masalah dan fakta yang sebenarnya? Masalah dan fakta yang sebenarnya adalah ketika kita menyia-nyiakan waktu. Apa sebab-sebab masalah tersebut muncul? Sebab masalah muncul adalah ketika kita mengabaikan hal-hal yang sepele. Contohnya, kita dikasih tugas. Ya, tenang aja karena jarak waktunya masih lama. Kita menyepelekan tugas tersebut. Ketika waktunya sudah mepet, ya kita bergesa-gesa. Jadi aja nggak fokus. Apa kemungkinan solusi atau menyelesaikan masalah yang ada? Solusinya yaitu kita membuat schedule. Kenapa membuat schedule? Biar kita tertata antara pekerjaan, antara sekolah, antara tugas. Apa penyelesaian yang terbaik? Penyelesaian yang terbaik yaitu yang membuat schedule. Kenapa membuat schedule? Ya karena jika kita tertata, mungkin masalah pun tidak akan terjadi. Komitmen pengendalian stress and worry. Dalam situasi apa dan bagaimana yang menyebabkan Anda merasa stress and worry? Dalam situasi banyak tuntutan, tugas terlalu banyak, di pekerjaan target terus-menerus. Apa pengaruh terhadap Anda? Pengaruhnya mudah lelah, mudah pusing, keliengan. Salah satu prinsip yang Anda akan dipakai untuk dilakukan nomor berapa? Prinsip yang saya pakai adalah nomor 5, di waktu hening. Kenapa di waktu hening? Karena di waktu hening kita dapat berpikir secara logis, secara jelas, secara jernih. Bagaimana harapan Anda? Harapan saya, ya kedepannya saya berharap saya bisa membagi waktu antara pekerjaan, antara tugas, kapan dan di mana Anda akan mulai mencoba penerapannya. Saat ini pula, di rumah ini pula. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.